apapun ke dalam mulut anak, meskipun apabila anak mengalami demam dengan suhu di atas 40 derajat Celcius. Dapatkan informasi seputar kesehatan bunda dan si buah hati hanya di RSIA Cempaka Zahra. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar ayah bunda? Perkenalkan, saya Dr. Tita, saya dokter anak dari Rumah Sakit Ibu Anak Cempaka Zahra. Ayah bunda, hari ini saya ingin mengajak ayah bunda untuk berdiskusi santai mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan apabila buah hati ayah bunda mengalami kejang demam di rumah. Ayah bunda, kejang merupakan peristiwa yang sangat mencemaskan bagi setiap orang tua. Dan sebagian besar orang tua beranggapan apabila buah hatinya mengalami kejang, maka buah hatinya tidak dapat diselamatkan lagi. Oleh karena itu, hari ini dokter akan membagikan tips-tips mudah bagi ayah bunda di rumah untuk mengatasi kejang demam pada ananda di rumah. Baik ayah bunda, sejatinya yang disebut dengan kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun yang diawiti oleh terjadinya demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dengan pengukuran apapun ya, melalui cara apapun, dan bukan merupakan suatu proses intrakranial. Apabila buah hati kita berusia di bawah 6 bulan atau 1 bulan sampai 6 bulan, kemungkinan untuk terjadinya kejang demam juga masih mungkin terjadi, meskipun hal itu sangat jarang terjadi. Apabila buah hati kita memiliki riwayat sebelumnya dengan kejang yang tidak diawiti oleh demam, maka itu bukan suatu kejang demam. Baik ayah bunda, sebetulnya pada kejang demam itu terbagi atas 2 klasifikasi ya. Yang pertama adalah kejang demam sederhana. Pada kejang demam sederhana, kejang yang terjadi pada buah hati ayah bunda terjadi dalam periode yang singkat, di bawah 15 menit. Bahkan menurut literatur, sebagian besar akan berangsur membaik tidak lebih dari 5 menit. Setelah kejang, anak sadar, dan ini merupakan tipe kejang umum, tonik dan atau klonik. Selain itu, pada kejang demam sederhana, kejangnya tidak berulang dalam 24 jam pertama. Sementara itu, pada kejang demam kompleks, durasi kejangnya itu lebih lama ayah bunda. Pada kejang demam kompleks, durasi kejangnya itu lebih dari 15 menit. Dia merupakan kejang yang bersifat vokal ya, ataupun parsial. Jadi kejang hanya sebagian, misal hanya tangannya sebelah kanan saja yang bergerak-gerak, atau matanya saja yang berkedip-kedip seperti itu, atau bisa merupakan suatu kejang umum ya, yang seperti tadi tonik dan atau klonik, dan sebelumnya itu diawiti oleh kejang vokal atau parsial. Dan tentu saja pada kejang demam kompleks, kejangnya itu akan berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Nah, ayah bunda, sebetulnya prognosis kejang demam pada ananda itu sebetulnya prognosisnya baik. Antara lain yaitu yang pertama, adanya riwayat kejang demam atau epilepsi pada keluarga. Yang kedua, yaitu bangkitan kejang saat suhu tubuh di bawah 39 derajat Celcius. Yang ketiga merupakan kejang demam kompleks. Ataupun yang keempat, apabila awitan kejang demamnya terjadi saat anak usia di bawah 1 tahun. Dan yang kelima, yaitu apabila awitan terjadinya kejang yang diawiti oleh demam itu dalam periode yang singkat. Nah, apabila kelima poin tersebut ada pada buah hati kita, maka kemungkinan untuk terjadinya rekarensi atau kekambuhan kejang demam pada buah hati kita sebanyak 80%.
Sementara apabila tidak ada beberapa faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, maka kemungkinan buah hati kita untuk mengalami kejang demam dalam periode 1 tahun pertama setelah kejang demamnya yang sebelumnya, yaitu hanya sekitar 10-15%. Nah, ayah bunda, beberapa hal yang perlu ayah bunda lakukan apabila buah hati ayah bunda mengalami kejang di rumah antara lain yaitu yang pertama, ayah bunda harus tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, longgarkan pakaian anak kita terutama di area sekitar leher. Dan yang ketiga, apabila anak kita tidak sadar, maka segera miringkan anak. Dan apabila anak mengalami muntah, segera lap dan bersihkan muntahan pada mulut ataupun pada lubang hidung. Kemudian selanjutnya yaitu jangan tinggalkan anak dalam periode kejang ataupun setelahnya. Dan apabila kejang masih berlangsung selama 5 menit, segera masukkan diazepam rektal pada anak. Kemudian catat dan observasi, ukur suhu anak dan lihat tipe dan jenis dari kejang anak dan lamanya kejang anak. Dan apabila anak tergigit lidahnya, jangan memasukkan sendok ataupun kain, selimut dan lain sebagainya ke dalam mulut anak. Nah, ayah bunda, hal yang tidak kalah pentingnya adalah apabila anak tidak kunjung sadar meskipun sudah lebih dari 5 menit kejangnya. Yang kedua, apabila sudah diberikan diazepam rektal 1 kali dan anak masih terus kejang. Dan yang ketiga, jika suhu anak di atas 40 derajat Celcius. Yang keempat, apabila anak mengalami kelumpuhan. Dan yang kelima, apabila merupakan ini adalah kejang-kejang vokal ataupun parsial, maka jangan tunggu lama-lama, segera bawa Ananda ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik ayah bunda, itu tadi ulasan singkat mengenai kejang demam pada anak. Semoga dapat bermanfaat ya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan informasi seputar kesehatan bunda dan si buah hati hanya di RSIA Cempaka Zahra.